Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderipun dalem nyuwun ngapunten Gus, menawi mangke tangletipun dalem lagi mboten genah, mbami diperengake dulur-dulur lintunipun mugi-mugi mawon nggih genah ngoten mawon. Dawuhipun jenengan menika bahwa Allah itu adalah awal dan akhir, lahir dan batin. Lajeng selain Allah itu tidak ada. Terus datang perjalanan dalam menika sak mantunipun lampahan silul asror milai insyaallah aktif-aktifipun tahun 2018. Wedal niku wonten raos ingkang mungel ngeten, ngertenono sak liyane aku iku hijab kabeh kanggomu. Terus datang mriku wonten raos malih, berarti ingkang poin mawon Quran niku hijab lho, lah sing jenengan paringi wahyu niku sing paring asma Muhammad niku napa hijab. Terus lajeng wong jenengku dhewe hijab delalah wedal niku duka pinten-pintene kula mirengake jenengan bahwa Allah itu hanya nama dalem mular nalika semanten. Dengan prosesipun ngantos sak mangke selain Allah itu tidak ada. Apapun bentuk daripada ajaran apapun itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita, karena semuanya itu adalah aku berkehendak atas diriku sendiri dan bukan untuk selain aku. Terus datang meriku raos mengatakan wahana yang sebenarnya adalah bukan neraka dan bukan di surga. Lajeng datang meriku raos menika nyocokake dateng dawuhipun jenengan ingkang la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Terus saat kita mencapai wa inna ilaihi roji'un, wahana mana bertempatnya kita, sedangkan di sini sudah la ilaha illa ana. Di situ ada suara diam, jangan kau teruskan, hanya aku yang mengerti itu, tapi akunya itu yang menjadikan saya takut itu Gus. Cekap semanten tangletan dalam menawi wonten kata-kata ingkang mboten nyaceki dateng sedulur sedanten dalem nyuwun ngapunten sak agung-agungipun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puncak dalam sebuah perjalanan itu
ada di Ahad. Puncak dalam segala perjalanan ruh itu di Ahad. Bahasa Quran menyebutkan wa inna ilaihi rajiun, sudah kembali dan bertemu Allah. Itu puncak. Ahad, ahad maknanya itu tidak ada selain. Tunggal itu nggak ada yang lain. Lah, tunggal itu yang tidak bisa kau sebut. Cuman sebelum sampai di situ ada proses. Perjalanan kita itu ada proses. Tadi dikatakan ilmu pun jadi hijab, Muhammad jadi hijab, apapun buat hijab selain daripada yang tunggal itu. Betul sekali. Ketika saat di Ahad, tetapi ketika kita masih di proses perjalanan, maka itu sebagai hidayah. Allah katakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ajaran ilmu hakikat itu adalah sebagai petunjuk supaya lakumu itu nanti benar. Saya istilahkan secara logika. Secara logika. Di depan saya ini ada TV rusak. Sebelum kami membetulkan TV rusak, maka wajib saya paham ilmu elektro. Iki secara logika loh ya. Elektro. Ketika saya jalankan untuk pembenahan ini, ilmu ini masih melekat pada diri saya. Bentuknya adalah faham ilmu itu, supaya saya membetulkan televisi ini tidak salah. Di situ ada sistemnya. Nanging ketika saat sudah mencapai pada titik hidupnya, apa namanya ini? Televisi, maka semuanya memang tidak berguna. Arti tidak berguna ketika saat TV itu sudah menyala, hidup kembali. Sama halnya kita menuju Allah. Sebetulnya ruh itu tenggelam di dalam samudra nafsu. Itu disebut ruh kang mati. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, roh yang terkunci. Wakila khatamallahu ala qulubihim wa ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah, roh yang berpenyakit, roh yang bernajis. Makanya ada istilah di tengah Jawa, kita itu manusia batang urip. Betul sekali ya. Tatkala si ruh ini melakukan satu bentuk perjalanan ke akad, kalau ilmu itu masih dibawa, sik ngomong ilmu, sik ngomong laku, maka belum dikatakan akad. Artinya akan menjadi hijab di dalam dirimu. Wa innamal mahjubu anta, artinya adanya selain Allah pada dirimu akan menjadikan hijab bagi dirimu, termasuk dirimu, sehingga dirimu terhijabi oleh dirimu. Oleh sebab itu, kalau dikatakan ahad, maka dirimu atau selain dirimu harus tiada, termasuk ilmu,
dan lain sebagainya. Aran-aran ilmu, ajaran, ketauhidan itu toh pada akhirnya akan sirna ketika saat detik-detik sudah dikatakan ahad. Betul, akan menjadi sebuah hijab semuanya itu. Sehingga mengapa di dalam Al-Quran tentang takwa itu terdiri dari ilmu, amal, dan istiqomah. Itu sebagai proses. Ilmu kita butuhkan dari wujangani romo. Laku bentuk kita adalah mijil atau bentuk kita khalwat untuk menuju pada Sang Yang hidup. Itu harus ditekuni dengan istiqomah terus menerus. Itulah nanti akan menjadikan budi luhur di dalam dirimu. Mengapa dikatakan duduk dirimu adalah budi luhur? Karena duduk di alam kelanggengan. Bahasa Quran, Anda duduk di musyahadah. Itulah alam keahatan, di mana selain daripada yang tidak bisa disebut itu sudah tiada. Oleh sebab itu, wahai panjenengan sedoyo di majelis ataupun di luar sana, nyampaikanlah, sampaikanlah dirimu sampai terhadap itu. Satu hal yang harus panjenengan lakukan, ketahui, itu semuanya ditempuh dengan uzlah, khalwat. Udah, nanti kalau sudah di ahad semuanya itu sudah tiada, udah. Sehingga kehendaknya atas kehendaknya sendiri. Sendiri siapa? Itu tadi. Jadi karepku ya karepku, gune Allah itu sendiri. Begitu. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah Muhammad wajib untuk mengemban, membahas, menyampaikan tingkatan yang tertinggi, atau boleh ada yang mengatakan itulah makom jam'i, makom di mana sudah tidak ada lagi. Artinya kalau kita itu ngomong bis, itu terminalnya bis ini mana? Misalkan Tuban sampai terhadap Jakarta. Kalau sudah di Jakarta nyampe sana berarti itu makom jam'i, sudah di situ, ya. Jadi wajib umat manusia itu sampai di situ, karena itulah nantinya akan disebut sebagai tabi'in as-solihin, sebagai pengikut Rasulullah, bukan penggemar Rasulullah. Kebanyakan kita ini penggemar, Pak. Penggemar. Mengapa saya katakan penggemar? Karena kita itu hanya mengikuti aliran ajaran syariat saja, zahiriyah saja, akan tetapi pendidikan hakikat, makrifat, pendidikan ruh kita itu kita tolak. Ya, mula saya pastikan tidak akan pernah kau dianggap sebagai tabi'in atau pengikutnya, manakala kita itu hanya sebagai penggemar. Sampai dituangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 208, Allah katakan, wahai orang yang beriman, udhulu, masuklah kamu fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, dengan sempurna. Ikutono Muhammad iku berarti sempurna dohire ya sakrohe. Ojo mengikuti ilmu dohire tok, tapi ikutono ilmu batine. Sampak Ibnu Athaillah iki mangke idawuh di dalam salah satu makalahnya tentang masalah mencari teman. Mencari teman sing si es nih lho, Pak. Teman jagongan, teman mukholid. Kuwi carilah teman yang alim ilmu batine, senajana dia bodoh ilmu dohire. Artinya alim ilmu hakikat makrifati. Tujuannya apa? Anda kalau masih ada di kelas itu, nanti ada tambahan wejangan, Anda akan bisa
menuju dan bertemu Allah dengan benar. Lah, janganlah kau mencari teman orang itu ngalim ilmu dohire ning orang ngerti ilmu batine, luweh-luweh bodoh njaba jero. Karepe ngoten. Dene sampean bila mana mencari teman itu ngalim jabone ya juga batine iku ya rapopo. Sebab apa? Ngeten Pak. Kalau Anda mencari teman ngalim jerone tok njabane tok zahirnya saja, maka Anda akan diseret hatimu untuk bersukaria terhadap selain Allah. Iku pasti Pak. Gak mungkin dudono dalan sing nang Gusti Allah, iku gak mungkin di situ. Okay? Mungkin itu yang bisa kami jawab tentang masalah ahad. Jadi dikatakan hijab selain Allah tatkala jenengan iki mau nuju dan bertemu di ahad, datang ahad baru iku mang oh iya ternyata semuanya akan jadi hijab. Yahjubuhum bi ilmihim wa yahjubuhum bi ibadatihim wa yahjubuhum bi amwalihim. Semua itu ternyata adalah hijab. Kita mengatakan seperti itu, yakin itu hijab tatkala sudah di detik-detik ahad. Nek Siti Jenar manunggaling kawula Gusti, anak-anak wis manunggal kuwi ya baru kuwi ngerti nek kabeh ku mang dadi hijab. Nggih, ada lagi?